Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu kembali dalam pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 pada pertemuan yang keempat. Kalau minggu kemarin dan 2 minggu sebelumnya itu materinya sama tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa. Pertemuan kedua kita belajar tentang pemberontakan PKI Madiun. Pembelajaran yang ketiga kita belajar tentang pemberontakan DITI. Nah sekarang ada lagi yaitu pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Ini APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Ini APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah ini lambangnya, jadi logonya lah. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Kenapa namanya APRA, Angkatan Perang Ratu Adil? Jadi si tokohnya itu supaya mendapat dukungan dari masyarakat, dia membuat namanya seperti dalam ramalan kepercayaan Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur lah. Itu ada ramalan Jayabaya, nanti akan muncul orang Ratu Adil yang akan membawa kemakmuran. Makanya si Westerling itu menamakan gerakan ini namanya Ratu Adil atau APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah ini pemberontakan APRA. Nah, pemberontakan APRA itu tanggal 23 Januari 1950. Ini gerakannya dimulai tahun 1950. Siapa pemimpinnya? Itu Raymond Westerling. Ini orang Belanda, dan ada yang terlibat orang Indonesianya yaitu Sultan Hamid II. Ini Westerling yang ini Westerling. Ini Sultan Hamid II dari Pontianak. Tapi yang memimpin gerakan itu Westerling. Ini cuma terlibat aja. Nah, Sultan Hamid II itu yang merancang burung Garuda, tim burung Garuda, yang perancang burung Garuda itu ini Sultan Hamid II. Nah, ini benderanya, bendera APRA. Nah, ini benderanya ini. Nah, ini adalah tokoh. Jadi pemberontakan APRA itu tanggal 23 Januari 1950. Tokohnya itu Raymond Westerling dan Sultan Hamid II. Ini benderanya, ini Westerlingnya, ini Sultan Hamid II-nya. Sebetulnya Sultan Hamid itu ketika di sidang, dia itu bukan ingin menjatuhkan katanya, tapi dia ingin Indonesia menjadi negara kesatuannya itu secara konstitusional. Jadi secara konstitusional, itu tidak setuju dalam proses penyatuan. Itu dalam sidangnya. Nah ini latar belakangnya apa? Kenapa sih Westerling itu dan Sultan Hamid II melakukan pemberontakan itu? Misalnya melakukan pemberontakan, terutama Westerling. Yang utama itu yang ini, ingin mempertahankan bentuk negara federal. Nah ini, ingin mempertahankan bentuk negara federal. Bentuk negara federal itu yang seperti apa? Nah ini, bentuk negara federal itu yang ini. Jadi Indonesia itu, nih yang merah, Indonesia RI itu yang cuma yang merah yang ini. Nah ini RI, ada negara Sumatera Timur, ada negara Sumatera Selatan, ada negara Pasundan, ada Republik Indonesia itu yang merah tadi. Ada Sunda Kecil, negara Jawa Timur, ini daerah otonom, negara Indonesia Timur yang ini negara Indonesia Timur. Nah, ini negara-negara ini, negara Sumatera Timur, negara Pasundan. Nah, jadi latar belakangnya itu pemberontakan APRA ya ingin mempertahankan bentuk negara federal. Kenapa bentuk Indonesia jadi federal? Tahu setelah KMB itu berakhir tanggal 27 Desember 1949. Nah, berdasarkan hasil KMB, Indonesia itu diakui kedaulatannya, ini yang pelajaran kelas 11. Diakui merdeka, tapi bentuknya harus federal, harus seperti ini. Harus seperti ini bentuknya, harus federal. Nah, itu Indonesia kembali ke negara kesatuan itu tanggal 17 Agustus 1950, jadi cuma 1 tahun. Nah, si Westerling itu dan Sultan Hamid II itu diketahui belakangan tidak setuju. Inginnya itu menjadi negara kesatuan gitu. Westerling. Kenapa Westerling? Karena
ketika jadi negara kesatuan kembali, angkatan perangnya itu ya yang KNIL ini, pembubaran KNIL nih, latar belakang keduanya itu pembubaran KNIL. Jadi KNIL itu Koninklijk Nederland Indisch Leger, itu adalah tentaranya Hindia Belanda, dibubarkan, digabung menjadi APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Ini kan RIS, ini semuanya RIS. Indonesia itu diakui merdeka, tapi bentuknya RIS, seperti ini, federal. RIS. Tentaranya itu gabungan antara KNIL ditambah TNI. Nah, ditambah TNI. KNIL itu kan takut ini, ya nggak mau lah, takut diasingkan gitu ketika bergabung menjadi bersama TNI. Nah, makanya dia ingin bentuknya negara federal aja gitu. Ingin bentuk negara federal, terutama negara Pasundan, ingin dipertahankan. Ini latar belakangnya, ingin mempertahankan bentuk negara federal, itu tidak mau menjadi negara kesatuan guys sekarang. Negara federal itu juga di Amerika, ya negara bagian. Nah ini benderanya, ini bintang-bintang. Ini tuh bentuk negara-negara. Lihat bendera Amerika itu bintang-bintang di negara. Nah, itu latar belakangnya, ingin mempertahankan bentuk negara federal. Gitu. Nah, ini penyelesaiannya bagaimana? Nah, ketika tanggal 23 Januari 1950, si Westerling itu dari Cimahi nih, markasnya Cimahi. Westerling itu ketua DST, Depot Spesialis Tropen. Jadi pasukan khususnya KNIL tadi, pasukan khususnya markasnya banyak di Cimahi nih. Batu Jajar datang ke Bandung, nyerangan tentara Noya di jalan nih. Nah, salah satunya yang terbunuh adalah Lembong, yang tamu dari Makassar. Makanya di Bandung ada jalan Lembong gitu, karena terbunuh pas kejadian APRA ini. Ini korbannya nih. Jadi si Westerling itu datang dari Cimahi itu ngabring, dia datang ke Bandung, tangkepan, menguasai divisi Siliwangi, markas Padam Siliwangi. Nah, itu dari sini si Westerling itu. Nah, dari sini. Nah, penyerangan ke Bandung ini yang berhasil. Asalnya mau ke Jakarta si Westerling itu dari Cimahi, dari Bandung itu mau ke Jakarta lewat sini, nah, ke Purwakarta. Tapi belum ke Jakarta sudah dicegah sama tentara. Akhirnya si Westerling kabur ke Singapura, kemudian ke Belanda. Meninggalnya ya normal, nggak berhasil ditangkap. Yang ditangkap itu Sultan Hamid II. Ini awalnya ketua BFO. Jadi BFO itu Beverly Federasi Organisasi. Jadi BFO itu persatuan negara-negara bagian. Jadi kumpulan negara-negara bagian dulunya. Sultan Hamid II ketika ditangkap di persidangan ya tadi, dia itu bukan ingin memberontak, cuma dia itu ingin ya harus konstitusional. Ya tetap ini ketika bekerja sama dengan Westerling yang memberontaknya. Ini Westerling kabur, padahal ini Westerling yang melakukan ya banyak pembunuhan di Sulawesi ketika zaman perjuangan perang kemerdekaan. Nah, sama Belanda juga nggak mau Westerling memberontak, makanya disuruh pulang, ditangkepan, mau ditangkep. Nah, ini tadi dari Cimahi, ini dari sini nih. Dari Cimahi nyerang ke Bandung, dari Bandung mau ke Jakarta, tapi dari sini ya keburu ditangkap. Kan di daerah Jongol juga sama mau ditangkap. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silakan sampaikan di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.